kita akan lakukan penyitaan. Yo santuy people, setelah rame viral kenaikan tingkat status Doni Salman menjadi tersangka itu ngerembet lagi ke artis-artis juga influencer yang katanya pernah dapat saweran dari Doni Salman gitu ya. Sini ada beberapa artis yang bakal gue kasih tahu siapa aja yang pernah mendapat saweran dari Doni Salman gitu. Yang sebelumnya itu ada statement dari kepolisian ya, setelah naiknya status Doni Salman jadi tersangka ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyain sama wartawan gitu kan, ditanyain sama wartawan gimana soal artis-artis atau influencer yang kemarin sempat dikasih saweran sama Doni Salman gitu. Di sini sih kilas tadi gue denger kalau kata Pak Polisi ini kalau memang itu uang hasil tindak pidana penipuan tuh ibarat yang dari trading palsu itu bakal disita katanya. Tapi biar lebih jelas nih santuy people, kita lihat dulu videonya, audionya kita cek, kita play. Berarti penegasan aja, si DS kan sempat memberikan juga ke beberapa public figure asetnya itu juga akan terancam ditarik juga dari yang ada di public figure juga, Pak. Nanti kita lihat ya. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan PPATK apakah aliran dana tersebut ya. Yang penting dana tersebut berasal dari tindak pidana. Jadi akan diberikan kepada siapa, kita akan lakukan penyitaan ya aset yang terkait dengan hasil tindak pidana tersebut. Ya. Pak, dia kan suka bagi-bagi duit tuh Pak ke influencer. Nah, kalau influencer yang tidak tahu asal duit itu tersebut gimana tuh Pak? Ya, kita harus melakukan pendalaman penyelidikan. Apakah yang menerima itu tahu atau tidak? Ya. Nah kalau menurut gue ini ya, menurut gue kacamata gue yang goblok ini ya, kalau dibilang yang menerima tahu apa tidak sih, kalau menurut gue mah ya nggak tahu gitu ya, karena kita semuanya baru taunya sekarang kalau itu trading ala-ala gitu yang intinya pendapatan yang dia punya itu dari penipuan gitu ya. Jadi kalau kayak gimana ya, lu nggak tahu urusannya, disawer gitu, dikasih duit, terus ternyata duit itu duit penipuan gitu, terus katanya duit yang dikasih itu mau disita. Oke, ya kalau duitnya masih ada sih gue mikirnya gitu. Kalau misalkan mau disita dan ternyata gue udah nggak ada duitnya gitu, apakah gue yang pernah disawer ini menjadi tersangka gitu, itu belum tahu juga sih. Tapi ini nih gue kasih tahu sederet artis-artis ya, influencer yang pernah disawer nih ya. Ini yang pertama dari Reza Arab. Di kemarin waktu itu sempat rame yang katanya Reza Arab disawer dana 1 miliar ya dari Doni ya. Berawal dari sini nama Doni kemudian mulai dikenal oleh publik. Betul, waktu Doni nyawer Reza di live streaming game gitu ya, apa 1M terus tiba-tiba namanya naik, siapa Doni Salman, Sultan siapa gitu, naik lah dia. Nih Arab waktu live streaming yes bermain game Ragnarok X, namun tiba-tiba Doni muncul dan memberikan donasi dalam jumlah besar, pertama 10 juta lalu 20 juta hingga terus bertambah nominalnya sampai 1M. Gokil, ternyata itu duit orang, pantas aja enteng banget ngasihnya gitu. Yang kedua nih ada Alfie Rev nih, musisi sekaligus YouTuber ya. Alfie Rev juga ikut terseret dalam kasus Doni lantaran ia pernah menerima aliran dana untuk proyek Wonderland Indonesia yang di YouTube ramai itu ya. Nih di postingan Instagramnya Alfie Rev cerita ya dirinya kenal Doni ketika sedang mencari sponsorship untuk merealisasikan proyek besar yang digarapnya untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jumlahnya berapa nggak diinfoin di sini jumlah sawerannya. Tapi di sini nih ada keterangan kalau Alfie menyerahkan semua permasalahannya ke pihak berwajib ya untuk memutuskan apakah pihaknya perlu ngembaliin semua dana dari Doni atau tidak gitu. Nih kalaupun memang saya pribadi nyatakan harus bertanggung jawab, silakan sita saja semua perangkat komputer animasi saya dan tim yang sedang kami bangun saat ini. Saya rasa itu cukup. Kan apa ya, ini si Doni ini jadi malah ngerepotin orang gitu loh. Nih yang ketiga ada Lesti sama Bilar ya. Waktu itu Doni Salman sempat menjadi tamu yang hadir dalam pesta pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Di momen itu Doni hadir dengan membawa amplop coklat berisi uang tunai untuk pasangan tersebut. Bahkan keduanya sempat berebut untuk menerima amplop yang berisikan pecahan dolar dengan jumlah banyak itu. Tuh kan maksudnya gimana ya, kita tidak bisa apa ya, apalagi acara kayak gini kawinan Lesti sama Bilar kan kita nggak bisa nahan gitu, nggak bisa nanya ini duit halal apa enggak, kan nggak tahu ya. Kalau kayak gini ya jadi mereka gitu yang kena apesnya gitu. Nih yang keempat ada Arif Muhammad. Arif Muhammad pun turut menjadi perbincangan publik. Hal itu karena Doni pernah membeli mobil Porsche
911 GT3 milik Arif 4 miliar, harganya 4 miliar, ditawarnya nggak pakai babi bu, langsung ditransfer nominal tersebut ke rekening Arif. 4M ya, 4M beli mobil nih, set mobilnya kan dibawa, 4M nya buat gue dong, misalnya gue penjual. Terus oh itu duitnya bla 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 bla, kasus dia ambil duitnya, mobilnya balik lagi kagak nih masalahnya. Halo, ripuh atuh. Kalau enggak ya udah sita aja mobilnya, kan sama-sama 4M gitu. Itu kan aset juga gitu. Rizky Febian nih pernah nanya nih ya kepada followersnya di sosmed ya. September 2021 tepatnya nih, soal penentuan harga untuk minuman yang dia racik. Namun tiba-tiba Doni muncul dan langsung memberikan harga 400 juta tanpa basa-basi. Doni pun langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Rizky. Di momen itu Rizky pun akan berjanji akan menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang. Ntar dulu, jangan dipakai buat bantu orang-orang dulu, ntar tiba-tiba disita, ditagih lagi. Nah ini nih statement lengkapnya nih ya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Keropenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa siapapun yang menerima uang atau barang dari Doni Salmanan harap melaporkan penerimaannya ke polisi. Nah ini dialognya, kepada siapapun yang menerima uang ataupun barang dari para tersangka, baik dari saudara Ika atau DS, agar bisa itikat baik melaporkan kepada penyidik. Ramadan mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, serta akan menyelidiki mengenai pengetahuan artis tentang penerimaan uang dari Doni. Ya menurut gue mah nggak akan ada yang tahu juga gitu ya, artis ini ya, uang baru kenal pada saat dikasih gitu. Nanti kita lihat, nanti kita koordinasi dengan PPATK apakah aliran dana tersebut dari tindak pidana akan diberikan kepada siapa katanya. Aduh, jadi ripuh atuh ini Doni ngerepotin orang. Nih ketika sedekah membawa bencana, para artis be like, lu yang ketangkep gue yang ribet. Anjir, lu yang ketangkep, lu yang nipu. Lah kasarnya artis ini minta aja kagak gitu kan, tiba suruh dibalikin, dia sekonyong-konyong ngasih gitu. Entah duitnya kalau masih ada, kalau udah dipakai kan ripuh. Tapi aing yakin sih sekelas mereka mah ada lah, bisa lah ngebalikin kalau misalkan seapes-apesnya harus dibalikin ya. Sekelas para artis-artis ini sih kayaknya udah ada sih buat ngebalikin mah, santuy. Memang benar harta haram tidak membawa keberkahan. Anjing, keringat dingin dimulai dari sekarang. Bener. Tapi kalau mau adil ini mah ya, berarti semuanya tuh, nggak cuman artis-artis tuh, followersnya, terus orang-orang yang di jalan dikasih duitnya tuh, kalau mau di-track semuanya gitu ya. Nih dikasih sama join beda pak, mana tahu tuh duit sudah habis, salah siapa. Jadi agak apa ya, menimbulkan pro dan kontra gitu. Logikanya aja orang disawer 1M, masa dia yang salah? Gitu loh. Kalau yang Reza Arab itu setahu gua tuh dia pernah kayak pengen ngebalikin tuh 1M, karena dia tuh apa ya statementnya tuh, takutnya money laundry gitu ya. Cuman Doninya kayak udah nggak usah gitu. Kayak gini ujung-ujungnya. Jadi gimana Santuy People? Komentar kalian. Menurut kalian gimana ya langkah penyitaan uang yang udah dikasih ke artis-artis atau influencer tuh sebenarnya tepat apa enggak sih gitu kan? Maksudnya kan di posisi mereka kayaknya nggak tahu ya, kalau dikasih kenal aja kagak, terus sekonyong-konyong dikasih gitu. Aduh aing bingung anjir. Tiba-tiba mereka suruh ngebalikin gitu, entah duitnya dipakai apa belum gitu. Untung aing gak ada yang ngasih gitu. Tuliskan, coret-coretkan pendapat kalian di kolom komen. Kita lanjut seperti biasa. Mang Den cabut dulu dan ciao.